Shalom jemaat Tuhan yang ada di Sleman. Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita sama-sama mendengarkan lagu yang akan kita nyanyikan bersama dan semoga bisa menjadi berkat untuk setiap kita. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Pagi hari ini Tuhan, Engkau sudah memberikan kembali kesempatan untuk kami boleh menikmati kehidupan pagi hari ini dengan keadaan yang sangat sehat. Tuhan, kami percaya semua itu hanya oleh karena kemurahan Tuhan, sehingga kami boleh ada dalam keadaan yang sangat baik. Tuhan, sebentar kami mau mendengar sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, boleh menjadi berkat buat kami semua. Memberkati seluruh pelayan-pelayan yang sudah terlibat dalam pelayanan ibadah online pagi hari ini. Memberkati dengan berkat kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dan juga memberkati buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara sekalian. Mari kita sama-sama membuka kitab kita masing-masing di dalam kitab Filipi pasalnya yang keempat. Ayat ini sudah sering kita dengar, sudah sering menjadi ayat hafalan kita. Tetapi mari kita sama-sama merenungkan setiap apa yang Tuhan ingin bicarakan kepada setiap kita. Filipi 4 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya ulangi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan memberikan tema adalah cakap menanggung segala perkara. Cakap di sini artinya adalah suatu kemampuan manusia dalam menanggung segala perkara yang mereka alami. Kita tahu bahwa hari-hari ini kita mengalami permasalahan yang begitu luar biasa. Memiliki permasalahan yang sedang kita hadapi hari-hari ini, yaitu apa? COVID Corona yang merajalela di seluruh dunia. Tetapi pada pagi hari ini, kenapa kita harus menanggung setiap perkara? Tetapi walaupun kita menanggung perkara, tetapi kalau kita bersama dengan Tuhan, Tuhan sudah pastinya memberikan kemampuan. Kalau kita tidak bersama dengan Tuhan, bagaimana kita dapat menghadapi setiap permasalahan yang kita hadapi, setiap perkara yang kita akan jalani dalam kehidupan kita masing-masing. Bertanggung jawab dalam suatu perkara itu adalah sesuatu yang perlu kita lakukan. Untuk apa? Untuk kita mendapat atau menghadapi segala sesuatu yang ada di depan kita. Kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita akan lakukan. Sebelum kita melangkah, sebelum kita
mendahului setiap pekerjaan kita, seharusnya kita menghadap kepada Tuhan, mengucap syukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kita. Nah, oleh sebab itu, pada pagi hari ini, Rasul Paulus juga mengalami hal yang sama. Pada saat itu, Rasul Paulus sedang berada di penjara, dan dia bisa berkata bahwa kukatakan dalam ayatnya yang ke-11 dan ayatnya yang ke-12, di sana dikatakan bahwa kukatakan ini bukankah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ayat yang ke-12, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Rasul Paulus pada saat di penjara dia bisa berkata bahwa aku tahu apa artinya sebuah kekurangan. Nah, sekarang kita sebagai orang-orang percaya, apakah kita bisa mengatakan hal yang sama dalam hal kita menghadapi setiap perkara? Tuhan, kami mengucap syukur walaupun kami berkekurangan. Apakah kita bisa mengucapkan hal itu? Atau malah sebaliknya, malah kita berkata bahwa di mana Tuhan saat ini? Permasalahanku terlalu besar. Berarti kalau kita melihat masalah itu besar, berarti menganggap bahwa Tuhan kita itu terlalu kecil. Tetapi Rasul Paulus mengajarkan jemaat di Filipi pada waktu itu. Dia tahu bahwa apa itu arti kekurangan, bisa mencukupkan diri. Tuhan katakan bahwa hari ini, kesusahan hari ini biarlah untuk hari ini. Esok ada harinya lagi. Tetapi terkadang kita sudah berpikir, aduh bagaimana ya besok ya, bagaimana lusa ya, dan seterusnya. Tetapi mari kita sama-sama belajar bahwa apa yang Tuhan berikan kepada kita itu tidak melebihi dari apa yang menjadi kemampuan kita. Tetapi Tuhan tahu setiap kita memiliki kemampuan, memiliki kapasitas yang berbeda. Dan Tuhan pun bisa memberikan sesuatu hal yang luar biasa. Memberikan sesuatu hal pembelajaran kepada setiap kita bahwa ini loh kemampuanmu yang sebenarnya. Ini loh yang seharusnya kamu kerjakan. Tetapi terkadang kita menganggap bahwa masalahku terlebih besar daripada apa yang kita punya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang membuat Rasul Paulus takap dalam menanggung perkaranya? Apa yang membuat Rasul Paulus bisa berkata bahwa aku sanggup menghadapi perkara yang sedang dia jalani hari-hari itu? Yang pertama dalam ayat yang ke-11 dikatakan bahwa kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Yang pertama adalah mencukupkan diri dalam segala hal. Terkadang manusia itu memiliki tingkat kepuasan dalam hidupnya, tetapi manusia itu tidak merasa puas karena dia beranggap apa yang dia miliki itu harus dia capai lebih lagi dan lebih lagi. Tetapi Tuhan katakan bahwa cukupkanlah dirimu. Kalau kita merasa cukup, berkat itu akan pasti datang dalam setiap kehidupan kita. Sudah pastinya apa yang kita mau, Tuhan sudah akan Tuhan berikan. Sesuai dengan apa yang kita doakan, sesuai dengan apa yang akan kita kerjakan. Tetapi terkadang secara daging, kita tidak merasa cukup dengan apa yang kita dapatkan hari ini. Terkadang kita berkata, aduh kok saya cuma hanya mendapatkan sedikit ya hari ini ya. Aduh kok hari ini saya pengen beli ini itu tapi kok tidak bisa ya. Karena apa? Karena kita merasa bahwa apa yang menjadi kepuasan kita itu tidak kita dapatkan. Kalau kita mencoba melebihi dari standar yang ada, sudah pastinya kita akan menjadi masalah dengan orang lain karena kita beranggap bahwa apa yang mereka miliki kita harus dapatkan dan pastinya akan mengorbankan orang lain. Karena apa? Karena kita tahu bahwa standar kita seperti ini, kita mau menaikkan tetapi dengan melakukan hal kecurangan, dengan hal-hal yang membuat orang lain itu merugi, dengan hal misalkan
kita melakukan penipuan dan sebagainya. Dan oleh sebab itu, kalau kita mau cakap dalam menanggung segala perkara, yang pertama yang seharusnya kita kerjakan adalah mencukupkan diri kita. Nah, oleh sebab itu, kalau kita mau mencukupkan diri kita, pastinya bahwa kita tahu apa yang Tuhan ingin lakukan, dan perkara-perkara yang ada di depan kita, pastinya kita bisa hadapi. Karena kita apa? Karena kita merasa cukup dengan apa yang sudah Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Jangan sampai kepuasan yang ada dalam hidup kita ataupun kedagingan kita itu membuat kita merasa tidak cukup untuk apa yang akan kita dapatkan. Lalu yang kedua adalah apa yang membuat Rasul Paulus cakap dalam menanggung perkara. Yang kedua adalah di ayat emas kita atau ayat pokok kita dalam ayat yang ke-13, tapi saya akan baca bagian yang A adalah segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, sampai situ. Yang kedua adalah kita menanggung di dalam Dia. Maksudnya adalah kalau kita menyerahkan permasalahan kita kepada Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan, kita akan menanggung bersama-sama dengan Tuhan, dengan kekuatan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Tetapi terkadang kita menganggap bahwa saya mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan masalah saya. Tetapi kita terkadang lupa dengan Tuhan. Kita tidak mau melibatkan Tuhan. Karena apa? Karena kita menganggap bahwa kita bisa melakukan setiap apa yang kita mau, atau malah terkadang dari kita banyak yang melakukan jalan pintas. Saat hidup kita ada di dalam Tuhan, Tuhan akan menanggung setiap perkara, tetapi bersama dengan kita. Kalau kita mau melibatkan Tuhan. Tetapi kalau kita tidak mau melibatkan Tuhan, sudah pastinya Tuhan juga tidak akan mau membantu setiap kehidupan kita. Salah satu contohnya di dalam 1 Samuel pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-15. Di sana dikatakan bahwa, tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak aku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Dalam bahasa yang lain di sana dikatakan bahwa aku tidak mabuk. Aku sama sekali tidak minum anggur. Aku putus asa pada saat itu dan sedang berdoa menceritakan penderitaanku kepada Tuhan. Karena tahu bahwa Hana pada saat itu dinyatakan mandul, tidak bisa memiliki anak. Dia berdoa begitu rupa, dia berdoa kepada Tuhan, dia berkeluh kesah kepada Tuhan. Karena dia tahu bahwa beban yang ada di dalam dirinya tuh dia tidak sanggup menanggungnya. Tetapi apa yang terjadi? Setelah dia bercerita, setelah dia berkeluh kesah, Imam Eli katakan bahwa kamu sedang mabuk anggur ya, kamu minum ya. Tetapi apa yang dikatakan Hana? Bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Dia tidak melakukan hal yang dikatakan Imam Eli pada waktu itu, tidak minum anggur, tetapi dia sedang berkeluh kesah kepada Tuhan dalam penderitaannya. Dia melakukan apa yang menjadi beban yang ada di dalam dirinya, dan pada akhirnya Tuhan menjawab dan mengaruniakan Samuel kepada Hana. Kalau kita mau bersama-sama, kita mau melakukan apa yang Tuhan ingin lakukan, pastinya sudah ada jalan yang terbaik yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Kalau kita mau menceritakan perkara kita kepada Tuhan, Tuhan sanggup memberikan jalan. Kalau kita mau mengangkat tangan dan berserah kepada Tuhan, Tuhan sudah pastinya akan merangkul dan akan sama-sama memberikan solusi, memberikan jalan terbaik dalam setiap permasalahan kita. Oleh sebab itu, kalau kita mau cakap dalam hal menanggung perkara, yang kedua adalah kita mari sama-sama menanggung setiap permasalahan kita serahkan kepada Tuhan, dan kita mendapatkan jalan yang terbaik untuk setiap permasalahan kita. Lalu yang terakhir, yang ketiga adalah dalam ayatnya yang ke-13 bagian yang berikutnya adalah karena Tuhan memberikan kekuatan kepada setiap kita. Terkadang kita berkata bahwa
saya memiliki kekuatan sesuai dengan kemampuanku. Tetapi kita lupa bahwa kekuatan yang Tuhan berikan, kalau kita ada sampai hari ini, itu karena Tuhan. Dan Rasul Paulus tahu setiap perkara yang dia hadapi itu adalah campur tangan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan memberikan kekuatan kepada setiap kita. Tuhan memberikan sesuatu hal yang luar biasa untuk setiap kita menghadapi permasalahan yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Dan oleh sebab itu, mari kita sama-sama menggunakan kekuatan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Tetapi jangan sampai kita lupa bahwa apa yang sudah Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita itu adalah anugerah yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Dalam Mazmur pasalnya yang ke-40 ayat yang kedua di sana dikatakan bahwa aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Suatu doa dari Raja Daud yang dia katakan bahwa aku sangat menanti-nantikan Tuhan, karena dia tahu bahwa pada saat itu permasalahannya terlalu pelik dan Tuhan memberikan kekuatan kepada Raja Daud pada waktu itu. Karena apa? Karena dia mau menantikan janji Tuhan. Dan Raja Daud pun meminta tolong kepada Tuhan karena dia sudah tidak sanggup dalam menyampaikan, dalam hal menghadapi permasalahan yang dia hadapi pada hari itu, pada waktu itu. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama menggunakan kekuatan Allah dalam setiap kehidupan kita. Dan mari kita sama-sama menjadi orang-orang yang kuat, menjadi orang-orang yang tangguh dalam setiap perkara kita. Dan ayat yang terakhir dalam Mazmur pasalnya yang ke-13, ayat yang kedua dan ayat yang ke-6, di sana dikatakan bahwa berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Dalam ayat yang ke-6 di sana dikatakan, tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Doa Raja Daud yang begitu luar biasa, bahwa dia tahu apa yang dia lakukan itu adalah sesuatu hal yang Tuhan berikan, yaitu adalah kekuatan, dan dia berterima kasih kepada Tuhan. Karena apa? Karena apa yang Tuhan berikan kepada dia itu adalah suatu anugerah yang Tuhan berikan kepada dia, dan dia bersorak-sorai dengan apa yang Tuhan berikan, dan dia juga bernyanyi untuk Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mau cakap dalam menanggung hal perkara yang kita hadapi hari-hari ini, 3 hal yang kita sudah pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama adalah mencukupkan diri dalam segala hal. Lalu yang berikutnya adalah kita sama-sama menanggung permasalahan kita dengan Tuhan. Kita menyerahkan permasalahan kita kepada Tuhan. Lalu yang terakhir adalah karena Tuhan memberikan kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Dan mari kita sama-sama menjadi jemaat yang berkemenangan. Mari kita sama-sama menang. Mari kita sama-sama menanggung setiap perkara yang kita hadapi, tetapi bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati, dan amin. Yesusku
Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kiranya boleh meneguhkan setiap kita dan dapat memiliki kekuatan Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari ini. Kami berterima kasih untuk waktu kesempatan yang Tuhan anugerahkan. Kami boleh bersama-sama mendengarkan kembali kebenaran firman-Mu, kiranya dapat termeterai dalam setiap hati kami. Memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami semua. Bapa, saat ini hamba-Mu berdoa bagi seluruh jemaat-Mu. Tuhan, rawat mereka satu persatu, apapun yang sedang dihadapinya. Bahkan melalui firman Allah yang sudah didengarkan, menjadi kekuatan mereka. Dan selalu ada cara Tuhan untuk memampukan setiap kami menjalani kehidupan ini. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang dalam keadaan sakit Tuhan pemulihan-Mu boleh terjadi atas mereka. Ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa dan menjamah mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang dalam masalah, baik masalah pribadi, masalah keluarga, masalah usaha, masalah pekerjaan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya memberkati, nama Tuhan dimuliakan di dalamnya. Terima kasih Bapa. Demikian juga saat ini berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintahan kami. Kiranya Tuhan, pemulihan boleh terjadi untuk bangsa kami. Engkau tahu keberadaan yang sedang ada terjadi pada saat-saat ini adalah masa-masa yang begitu sulit, baik masalah ekonomi dan juga berdampak kepada hal-hal yang lainnya. Tuhan kiranya tolong kami semua. Engkau tidak pernah jauh dari kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapa, kedangkan tangan-Mu dan turunkanlah kiranya berkat-Mu atas kami sekalian. Kiranya berkat yang melimpah atas setiap kami jemaat-Mu yang datangnya dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dilimpahkan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.